Ya, jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya, terus apa namanya, bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis, keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat, tidak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya. Nah, itu ilmu katuranggan, Dek. Ilmu katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, Khalil Gibran, ya Pak ya. Khalil Gibran, mergo kowe macane saka bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kowe Khalil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil Khalil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi gitu ya, dari Nigeria. Penyiar mesti Negimbi ngono kae, Negimbi. Walah Ngimbi. Negimbi ora iso deh. Jadi mesti diwolak-walik itu Khalil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu. Itu namanya katuranggan. Nah, anakmu sendiri cari siapa dia. Maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya. Dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah, dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya. Karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya, sebelum lahir gini. Begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabrang. Nah, maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali, oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin, dan seterusnya. Itu namanya ilmu katurangga, mengenali diri. Nah, orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam, jangan dibebek-bebekkan, karena kebetulan yang populer bebek, kan gitu. Maka anakmu kamu rubah jadi bebek. Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung di kacang-kacang ke, kacang di jagung-jagung ke, bahkan kabeh dadekke sak jenis. Cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Dafwat itu orang yang betul-betul orang duwe iki lah, orang duwe ambisi, dadi dekan iki ya sendelik. Ojo ngerti aku, ojo ngerti ibu dan keluarga. Dan setelah jadi dekan selesai baru saya tahu dia jadi dekan. Ini pokoknya wong anu iki, wong rada jin lah, atau delik-delik gitu ya. Nah, gini teman sekalian, Kiai Kanjeng keliling ke 5 provinsi atau 6 provinsi ya di Mesir. Ketika kami sampai ke Ismailia, kan pokoknya yang memberi pengantarnya Cak Fuad, yang memimpin acara Cak Fuad. Karena saya kan tidak begitu bisa bahasa Arab karena saya lebih pintar bahasa Inggris. Kalau pas di Arab ngomong begitu, kalau pas di Inggris saya balik. Saya lebih pintar bahasa Arab daripada bahasa Inggris kan gitu. Nah, begitu selesai di tengah-tengah acara, Gubernur Ismailia itu naik panggung langsung dan minta mikrofon dan langsung mengumumkan, saudara, saya minta besok semua aparat yang mengurusi pendidikan kumpul di kantor gubernur. Karena saya malam ini merasa malu. Saya orang Arab, dia bilang. Kita semua orang Arab dan kita kalah bahasa Arabnya dengan tamu kita dari Indonesia yang dimaksud Cak Fuad. Padahal tamu kita itu tidak pernah sekolah di Arab. Jadi mulai besok kita harus mengadili diri kita sendiri. Kenapa kita kok kalah bahasa Arabnya? Karena orang Mesir kan terbiasa Arab Amiyah. Sementara Cak Fuad kan tidak ngerti Amiyah. Amiyah itu Arab pasaran. Tuh. Nah, Arabnya Cak Fuad Arab Fuskah gitu ya. Jadi ini contoh aja. Jadi sekarang untuk mengetahui seberapa tingkat dalam tanda petik penguasaan Cak Fuad kepada bahasa Arab itu Anda lihat saya aja. Aku iki sing cetha orang iso bahasa Arab di pesantren ming 2 tahun seprapat diusir, dan itu belum sampai balaghah, belum sampai apa-apa, cuman ngapalin mahfudhot sama hadis beberapa dan mutolaah dasar dah. Tapi saya kan actingnya seperti bisa bahasa Arab tuh, Mas.
Kan seolah-olah saya itu paham bahasa Arab. Itu karena saya dekat Cak Fuad, itu masalahnya. Jadi pokoknya kerungu-kerungu ngene tak pamerno arek-arek peti karo aku wis lumayan gitu. Saya dengan kemampuan teaternya kan iso acting ning ngarepmu koyo aku ngerti-ngerti ngono kae. Yang penting tidak salah kan gitu. Itu satu. Jadi saya bersyukur dan saya gembira sekali Cak Fuad dihibur Allah keliling dunia terus menerus, dan ini baru aja dari Kuala Lumpur, dari Spanyol, dari Swiss, dari mana-mana lah wes. Iki Cak Fuad iki ngalahno presiden sesuai iki nang luar negeri terus ya apa ceritanya gitu. Dan tidak pernah laporan Cak Fuad itu, tidak pernah bangga ke luar negeri, tidak pernah bilang di sini saya acara begini, tidak tahu. Jadi mak iya iki bingung. Cak sampean mbok ngekei apa lah, di sana ada ini, ada di sini mau gitu loh, supaya bisa diketahui oleh teman-teman mak iya di web apa di mana gitu. Cak Fuad tidak pernah, dia juga tidak merasa bahwa itu penting gitu ya, enggak. Jadi Cak Fuad ini melaku menurut, dan pedoman beliau kan angka 7 karena lahirnya tanggal 7 bulan 7 tahun 47 kan gitu. Maka Cak Fuad itu selalu merasa aku pitu ae, gak usah wolu, gak masalah, pitu ae lah. Jadi sedemikian rupa tawaduknya Cak Fuad terhadap Allah dan terhadap hidupnya sendiri, sehingga wes lah ngono-ngono wae. Sementara kan kalau saya ke Amerika kan langsung pasang status sedang sarapan sama Obama. Wah, gitu. Ada temannya Cak Fuad yang tiap hari ganti status. Ono kuwi kanjane Pak Mustafa kuwi. Puntino broadcast SMS, WA, BBM broadcast, mohon doa saya sedang makan malam dengan Raja Brunei di sini. Terus menene mohon maaf saya sedang diskusi tentang apa di Filipina. Pokoknya bentino ngono kuwi. Itu sampai bosan, sampai dibales saya sedang angkringan gitu kan. Ya, Mustafa kayak entuk saya broadcast itu. Ya enggak apa-apa, tapi setiap orang kan membutuhkan kehidupan. Ada orang yang mati kalau tidak pamer apa yang dilakukannya, jadi sudah tidak apa-apa. Nah, saya jawab asbabun nuzulnya tadi Mbak ya, saya lebih tidak tahu dari Cak Fuad, tapi saya berharap itu tidak ada asbabun nuzulnya, dan saya yakin tidak ada. Ngono ae. Yakin kan tidak salah, nek memastikan tidak, nah itu baru salah. Yakin kan itu, dan berharap minimum, harap salah apa aku? Yakin kok. Oh, bojoku ya ayu tenan, padahal itu cetora. Ini kok yakin ora apa-apa toh? Kok guyu bojone elek iki. Maksud saya gini, Mbak. Mindset atau dasar firman itu bukan kasus-kasus empiris. Jadi asal usulnya Allah berfirman itu karena dia mengatur kita, maka dia berfirman. Ada masalah apa tidak ada masalah? Maka yang ada asbabun nuzulnya itu kan hanya sebagian, mungkin nggak ada 30%, nggak ada 30%. Yang asal usulnya dari peristiwa Nabi Muhammad ngalamin ini, terus Allah kasih firman, gitu ya. Tapi yang katakanlah yang 70% enggak, yes, Allah mau kok. Asbabun nuzulnya ya Allah sendiri, karena Allah mau gitu loh. Jadi menurut saya, in kuntum tuhibbunallah tadi ya, saya lebih senang kalau tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi Allah tidak reaktif. Kalau asbabun nuzul kan Allah reaktif. Misalnya At-Thaqafah Al-Madaniyah ya. Piagam Madinah itu lahirnya semua pakai asbabun nuzul dalam tanda petik ya. Asbabul wurud ya, Pak ya. Ada bentrok, rembuk, perjanjian. Bentrok, rembuk, perjanjian. Ada masalah, rembuk, perjanjian sampai 47 pasal. Tapi semua berasal dari bentrok. Kalau Allah ya memang mau berfirman, tidak usah asbabun nuzul gitu loh. Nah, asbabun nuzul ini jangan jadi hantu juga teman-teman sekalian. Upama kowe ora ngerti asbabun nuzul ya ora apa-apa. Apa kowe tuku soto kudu nyelidiki iki sing dodol soto jenenge sapa, agamane apa, kecambahe kulak ning ndi. Terus iki mangkok tuku ning Praga apa ning endi. Lah mati ora iso mangan kowe. Nek gue nang warung dengan tafsir, nang warung itu tadabbur aja. Sing penting sehat pora, seger pora, sedep pora, margi pora, sehat pora kan ngono wae. Bah asal usulnya ra mudeng. Begitu juga kepada Al-Qur'an. Boleh Anda begitu. Tidak harus ngerti segala macamnya. Anggut
Toh ahli tafsir juga tidak akan pernah bisa menafsirkan alif lam mim. Alif lam mim selalu diterjemahkan hanya Allah yang tahu. Menurut? Ya seru aku nih, hanya Allah yang tahu. Terus mesti ae, lah apa kada ahli tafsir barang nek ngono bicara. Ya toh? Ya sing ngerti nek. Ya ro aku wajan ya ro rek. Nek wallahu alam ya ro kabeh. Iki Kanjeng ini ke Mesir angger mulai bahasa Arab sidik-sidik kae rada iso sidik sak kalimat dua kalimat ini jawab wong Mesir ya mung wallahu alam. Jadi aku takon bahasa Arab fusha rada tertib. Mereka kan tidak biasa neng toko gitu apa neng warung gitu. Kita mencoba bahasa Arab terus dia jawabnya ora wallahu alam ngono gitu. Nek sini sadaqallahu alazim ngono kae. Kene iki arep praktek bahasa Arab dijawab sadaqallahu alazim. Gitu teman sekalian. Jadi Anda jangan pusing sama asbabun nuzul, itu urusan para ahli tafsir. Dan kalau kita ngomong tadabbur itu yang langsung disarankan Allah, dianjurkan dan bahkan diwajibkan oleh Allah, ya, karena kalimatnya kalimat perintah, ya. Itu tidak menghalangi proses tafsir Muzammili untuk diterbitkan, ya. Karena tafsir adalah bagian yang terpenting juga dari tadabbur. Kalau tafsir itu tulang belulangnya, nek wong orang nganggo balungan kuwi nglemprek kaya kayak sarung kan begitu. Jadi sangat penting tafsir Muzammili, nanti kita tunggu terbitnya. Kira-kira gitu ya. Langsung kalau gitu samain aja sisan. Ilmu Pranoto Mongso itu juga bukan karena saya ngerti Pak Harto ya, enggak. Cuman ketika saya ngobrol sama Pak Harto, saya melihat ada dua poin itu yang paling menjadi landasan dia di dalam memerintah. Tapi keawetannya Pak Harto 32 tahun itu juga tidak semata-mata karena ilmu Pranoto Mongso dan ilmu Katuranggan, tetapi pasti variabel apapun asalnya dari dua itu. Katuranggan itu artinya dia mengenali setiap yang bekerja bersamanya, calon menterinya piye, cocoke sopo, sak piturute, maka permanen. Maka setiap menteri dia selama Orde Baru dulu dikenal orang semuanya. Benci pun kayak apa tapi orang kenal. Sekarang tidak kenal toh. Menkominfo sopo? Orang ngerti toh gue? Orang ngerti saiki. Mensesnek sopo? Ono baru Mensesnek. Aku jarang ngerti ono pora. Jadi sekarang itu sudah tidak ada artinya semua itu. Nah di zaman Pak Harto serius deh. Ilmu Katuranggan adalah mengenali watak setiap orang. Ya. Jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya, terus apa namanya, bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis, keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat, enggak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya, gitu loh. Kan ono wong sing, ada orang yang pintar matematik tapi tidak suka, maka dia pergi ke yang lain. Ada orang yang suka matematik tapi dia tidak berbakat matematik. Itu salah satu ujian Allah dan kemesraan Allah dengan kita. Maka kita jangan pusing-pusing juga, gitu loh. Maksud saya, ya sudah ngikut aja, ya sudah ngikut. Anak saya pintar matematika, nomor 1 di sekolahnya, tetapi dia tidak begitu kerasan. Kalau dia diikutkan lomba, dia selalu berdoa mudah-mudahan tidak usah menang ya, gitu. Apa nek menang, wongku repot, wongku nang kota madya, baru kui provinsi, nasional, wah repot itu nanti. Malah nunggu, iya aku. Jadi aku harus bangga sidik nura iso. Siapa ranking 1? Aku takon, kalau bisa jangan saya lah. Menungguin jawabnya anakku. Coba kan, nomor 1 saya, lah jadi wong tua ya sok-sok pengen bangga-bangga sidik. Tapi saya juga senang dengan jawaban itu. Ternyata dia berdaulat atas kehidupannya. Ternyata dia mengatur dirinya. Dia tidak terikat oleh menjadi menang atau menjadi kalah. Gitu loh. Jadi rasa tak wurui ternyata harus menunggu ya anakku. Gitu. Jadi nek selalu ngaku bodoh, selalu ngaku nggak ngerti dan seterusnya. Gitu. Nah itu ilmu Katuranggan, Dek. Ilmu Katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, Khalil Gibran ya Pak ya.
Khalil Gibran, mergo kowe macane saka bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kowe Kahlil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil Kahlil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi gitu ya, dari Nigeria. Itu penyiar mesti Ngimbi ngono kae, Ngimbi. Walah Ngimbi. Ngimbi ora iso deh. Jadi mesti diolak-walik itu Kahlil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu. Itu namanya katurangan. Nah, anakmu sendiri cari siapa dia. Maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya. Dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah, dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya. Karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya sebelum lahir gini. Begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabra. Nah, maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali. Oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin, dan seterusnya. Itu namanya ilmu katurangga, mengenali diri. Nah, orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam, jangan dibebek-bebekkan, karena kebetulan yang populer bebek, kan gitu. Maka anakmu kamu lupa jadi bebek. Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung dikacang-kacangke, kacang dijagung-jagungke, bahkan kabeh dadekke sak jenis. Cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Jadi delok diamati ya rek kita diopo ya opo. Termasuk banyak orang sudah mulai mengeluh kok anak cak nun sing wedok ora jilbaban. Gitu kan. Kowe engko kaget dhewe lho suatu hari. Wis tau kowe iki tenang wae. Mbak Novia itu ketika kawin sama saya 2 tahun juga tidak jilbaban dan saya tidak pernah menyentuh. Menyentuh, ya menyentuh lah. Maksud saya tidak pernah ngomongin soal itu. Nggak pernah saya, nggak pernah menyuruh dia berjilbab. Karena saya tidak mau dia berjilbab karena saya tidak mau berjilbab karena teman-temannya, saya tidak mau dia berjilbab karena yang bukan Allah. Yang penting saya proses, saya dorong terus uluhiyah di dalam dirinya, dialektika dengan Allah, itu saya proses terus, sampai akhirnya dia pasti punya cita-cita sendiri, cuman dia butuh proses budaya, butuh momentum hidayah, butuh tahap-tahap, dimana dia akan, kalau sudah mengambil keputusan, dia akan mantap, semantap-mantapnya. Yang begitu. Setelah 2 tahun Mbak Novia baru pakai jilbab. 2 tahun dan saya tidak pernah. Ketika dia pakai jilbab saya juga tenang aja, enggak pakai saya juga tenang aja. Biarin aja. Wong dia urusan sama Allah kok, sendiri kok, enggak sama saya kok gitu. Bahwa aku dionanake wong ya mengurangi dosa seperti Gus Dur tadi tuh. Kalau belok sedikit ke Gus Dur, teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa saya itu orang yang mungkin sangat lemah ya dibanding Gus Dur. Gus Dur orang yang sangat kuat. Saya itu orang lemah. Hati saya lemah gitu ya. Jadi saya tidak kuat menanggung seperti yang ditanggung oleh Gus Dur. Gus Dur itu tidak hanya difitnah orang, tapi dibesar-besarkan melebihi dirinya. Gitu loh. Jadi kasihan juga sama Gus Dur saya. Jadi kudu ngono kuwi neng kok onok-onok ke. Ini tak buka oke banget jane. Mesake jane Gus Dur. Jadi aku sering sowan. Gus sakno sampean niku Gus ngono. Dia pasti gede-gede kira karu-karuan. Sudahlah, orang itu tidak ada gede, tidak ada kecil. Semono ya, semono orang masalah. Dan itu tidak berarti Anda lebih kecil dari orang lain. Itu loh. Ulo Sowo karo ural kobra ya dewe-dewe. Orang jur kok bandingke. Orang jur nek wedhus kalah gede karo gajah. Ya orang gajah ya semono kuwi, wedhus ya semono kuwi. Wong kowe laler sama macan aja menang laler kok. Aja njur bagusi kowe dadi macan, aku macan. Nah iki dileboni laler muter. Aku iki nangkep laler siji ora iso. Ayo nek ono kapan-kapan perlombaan po kontes menangkap lalat, mesti ono pemenangnya tuh. Ngene syaratnya nganggo lono tik ngene iki. Nek ora lalat anu wis nyamuk apa lemut nyamuk set ngene. Karena saya melihat pertunjukan itu dulu, saya pernah melihat pertunjukan kakek saya yang dari ibu itu nyekeli lamuk ini tes kena ngene apa tenan nganti saiki aku ngene gak kena malah kena anune bojoku alah Yesus
betul. Aku ngomong saru tapi hasilnya seneng banget. Yang penting apa yang keluar dari dubur atau dari knalpot itu yang menunjukkan mesin itu sehat apa tidak. Oke ya. Terus ilmu katuranggan sudah. Terus Pranoto Mongso itu sebenarnya angon kahanan deh. Itu mongso itu kan musim. Yang dimaksud musim itu Anda ikut musim apa Anda mengendalikan musim? Lah Pak Harto mengendalikan musim. Setiap presiden sebenarnya berada pada posisi mengendalikan musim. Dia yang bikin musim. Atau yang alamiah, karena misalnya alur sejarah dan dinamika budaya manusia itu kan ada yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita apa-apain. Ini manusia sedang begini, sedang begitu, sedang senang begini, sedang senang begitu. Anda lihat musik aja nanti bareng ini baling ini meneh baling ini. Mode rambut loh mas, mode rambut itu kan dari tahun ke tahun itu nanti balik loh. Itu nanti balik kita. Jadi siklusnya kalau rambut itu katakanlah 30 tahun. Kalau musik bisa 50 tahun. Jadi pada tahun ke-50 dia balik ke seperti 50 tahun sebelumnya. Itu yang namanya Pranoto Mongso. Kita mengenali siklus alam dalam kebudayaan, siklus kebudayaan di dalam politik. Nah, karena Anda harus mengambil keputusan-keputusan politik, maka Anda harus mengenali siklus budaya, siklus alam dan seterusnya. Nah, itu yang disebut Pranoto Mongso. Nah, ini tidak harus baik. Maksud saya, ilmu katuranggan bisa untuk keburukan, juga bisa untuk kebaikan. Pranoto Mongso juga bisa untuk baik, bisa untuk buruk. Sekarang ini pemegang katuranggan dan Pranoto Mongso bukan presiden. Presiden tidak punya 100% kuasa seperti Pak Harto. Kalau Pak Harto dulu betul-betul dia yang menentukan. Gitu loh. Mungkin jadi tahu banget nganti esok. Jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Muzamil barangkali apa? Yang terakhir tadi itu yang tentang dermawan. Oh, dermawan. Oh ya. Baik, terima kasih. Tapi ini saya hanya karena saya pegang apa ini? Komputer, apa ini? HP yang ada kitab kuningnya banyak. Ini saya lihat ya buat asbabun nuzulnya apa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu. Jadi dalam tafsir Al-Wasid ya, tafsir Al-Wasid karangan Al-Wahidi itu disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat itu, jadi Nabi Muhammad itu datang ke Masjidil Haram, kemudian beliau menjumpai orang-orang Quraisy itu sedang menyembah berhala gitu ya Pak. Lalu Nabi bilang, kalian telah apa menyimpang dari millahnya leluhur kalian yaitu Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu ajarannya tauhid. Nah, maka orang-orang Quraisy menjawab, saya Muhammad menyembah berhala ini karena saya cinta kepada Allah. Gitu. Itu jawaban orang Quraisy. Maka turunlah ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Itu di situ begitu ya asbabun nuzulnya. Tapi ada dua pendapat. Pendapat kedua di situ disebutkan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengaku sebagai anaknya Allah, abna Allah wa hibahu, dan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka turun ayat itu. Jadi ada dua pendapat tentang asbabun nuzul itu. Tapi ini teman-teman semua yang sangat menarik ini. Bukan berarti saya kok lebih tahu daripada Cak Fuad gitu ya. Ini karena saya pegang apa? Gitu ya. Nah, ini yang menarik, ini pelajaran yang sangat berarti dari Cak Fuad gitu ya. Jadi saya ini luar biasa Cak Fuad ini. Itulah. Gini, saya Cak Fuad ini kalau dulu ini Imam Malik gitu ya. Sebenarnya Cak Fuad saya yakin bukan karena tidak tahu ya. Gitu ya. Tapi beliau meniru Imam Malik. Imam Malik itu kan paling alimnya ulama Madinah gitu ya. Imam Malik itu sering kalau ditanya bilang nggak tahu. Nah coba, saya nggak tahu. Maksudnya Imam Malik itu mengajari orang supaya orang itu meskipun tahu tidak merasa
tidak merasa tahu. Gitu loh. Saya kira Cak Fuad bukan nggak tahu, hanya Cak Fuad meniru Imam Malik, gitu ya. Gitu ya. Lalu Imam Malik itu yang didatangi orang, ditanya, nggak tahu, kamu tanya sama orang lain saja. Gitu loh. Bahkan pernah satu saat Imam Malik itu ditanya oleh orang 48 pertanyaan. Coba bayangkan. Akhirnya Imam Malik menjawab berapa? Apa dijawab semua? Ternyata yang dijawab hanya berapa? 48 ya. Yang dijawab hanya 16. Sisanya berapa? 32 Imam Malik bilang tidak tahu. Itu Imam Malik, saya tidak tahu yang 32 itu. Nah, bayangkan seorang alimnya seperti Imam Malik menjawab tidak tahu. Nah, itu saya kira Cak Fuad, gitu ya, bukan tidak tahu beliau, gitu ya. Tapi meniru Imam Malik, gitu ya. Dan Imam Malik seperti itu. Nah, jadi besok kalau sampai tanya sama saya jawab tidak tahu juga, berarti saya niru Imam Malik juga. Nah, itu, nah, Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas al-Maliki, itu. Ya begini masalah kedermawanan itu apa? Kedermawanan. Ya memang yang sebut dermawan itu bukan karena memberi untuk mendapatkan yang lebih. Iya. Termasuk tidak apa ya, memberi kesempatan kepada orang lain, itu kedermawanan, gitu ya. Al-isar itu mengalah itu orang yang dermawan. Jadi kalau sampean antri gitu ya, terus karena melihat ada ibu-ibu atau siapa yang lebih berhak lebih dulu dari sampean nggak usah ngasih uang sama dia kan, tapi sampean mengalah, oh ya sudah lebih dulu, itu juga bagian. Terus sampean kalau dermawan juga kalau naik mobil pelan biar yang lain nyalip semua, nah itu dermawan juga itu, ini lebih terburu-buru daripada saya. Nah, itu juga dermawan. Jadi itu mengalah itu juga dermawan, jadi tidak harus dengan memberi. Kalau urusan dermawan dan sedekah, Pak Mustafa orangnya gitu ya, karena memang Pak Mustafa yang paling banyak bersedekah kepada kita, memberikan apa saja, dan kita cukup dengan bermodalkan pendengaran yang tajam. Sebelum Pak Mus, saya nyambungkan dengan beberapa diskusi teman-teman di Nahdlatul Muhammadiyin malam Kamis kemarin, diskusi yang ke-245, ada kaitannya dengan apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Teman-teman kemarin diskusinya tentang dilarang istiqomah di sembarang tempat gitu ya. Kita kemarin menangkap bahwa ada gejala saat ini gagal move on atau statis atau mandek itu dianggap sebagai bentuk istiqomah gitu. Sehingga yang seharusnya bukan harga mati diharga matikan, yang seharusnya itu bisa lebih dinamis dan menemukan bentuk baru yang lebih tepat justru dimampatkan atau dimandekkan gitu. Teman-teman kemarin menyimpulkan bahwa jalan yang dirintis atau dibuat oleh para pendahulu kita atau para ulama, entah para leluhur dan lain sebagainya untuk menuju ke Allah itu sudah diketahui dan dipelajari oleh musuh-musuh Islam, sehingga di sepanjang jalan itu dipasang jebakan-jebakan, dibuat jalan-jalan palsu, sehingga kita kesulitan untuk menemukan jalan yang sesungguhnya dibuat itu. Maka disitulah yang disebut dengan istiqomah untuk tetap berijtihad, istiqomah untuk tetap mencari sesuai dengan kedaulatan kita, dengan cinta itu. Maka apapun yang saat ini sepertinya sudah matang dan sudah mandek, membuka ruang kemungkinan bagi kita untuk menemukan sesuatu yang baru, terus untuk mencari yang baru, dan itu bukan berarti tidak istiqomah. Istiqomah itu pada dasarnya, pada paradigmanya, tapi metodologi dan strategi harus tetap dinamis. Bahwa seorang penjual nasi goreng itu kalau tidak laku dagangannya, dia bisa beralih untuk jualan telur atau bisa buka bengkel sepeda gitu, itu strategi. Tapi dasarnya atau paradigmanya adalah mengabdi pada Allah melalui kecukupan nafkah untuk anak istri. Tapi strateginya bisa berganti. Bahkan dalam segala macam urusan, kalau memang sesuatu itu sudah nggak tepat dan menimbulkan kemudaratan, bukan berarti istiqomah kita untuk tetap menjalaninya.
Tidak ada yang harga mati, tapi harga hidup. Itu yang didiskusikan teman-teman kemarin, dan melalui tadabbur kalau di dalam Al-Quran itu di surat Muhammad justru, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Dikaitkannya tadabbur justru bukan dengan akal pikiran, tapi lebih ke hati. Kemudian di surat An-Nisa, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, atau apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita bisa lebih dalam menggali tentang makna tadabbur, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Oke teman-teman sekalian, Cak Fuad sama saya tadi benar-benar tidak tahu, bukan karena bergaya Imam Malik ya. Jadi, dan tidak ada masalah, tidak tahu itu tidak ada masalah. Kalau tahu itu tidak usah bangga, dan tidak tahu tidak usah minder. Kabeh wong ono ngertine, ono orang ngertine. Jadi kita tetap seimbang saja. Dan Cak Fuad tidak sedang menerapkan itu apa metode akhlak ya, pendidikan akhlaknya Imam Malik. Kan kalau Imam Malik itu kita anggap itu yang terbaik, berarti Imam Syafi'i jadi jelek kan gitu. Karena Imam Syafi'i kan ngasih tahu terus, jawab terus gitu. Jadi semua itu kita hormati, kita semua apa namanya, kita tadabburi. Kita tadabburi artinya pokoknya semua bermanfaat untuk kita apa saja. Teman-teman sekalian, saya bilang sama Mas Haryanto, kita ini sedang berada pada situasi agak salah tingkah saya ini, dalam arti Allah ini memberi rahmat ilmu yang luar biasa kepada Ma'iyah, dan beberapa bulan terakhir itu progresi hidayah Allah itu luar biasa, kita bikin kita kewalahan. Kalau istilahnya Mas Haryanto, iki orang mengadus iki diancup-ancup nenggali gitu. Jadi kita itu habis-habisan. Saya tidak melihat itu sebagai kebanggaan Ma'iyah dan kita. Saya melihat itu sebagai tanda bahwa insya Allah akan diselamatkan kok oleh Allah. Segala macam yang kita cemaskan di luar Ma'iyah itu insya Allah kok enggak akan terjadi kok seperti yang kita cemaskan, enggak kok. Wis tonggo ono dalane dhewe, dan rahasia Allah ini kan pelan-pelan juga akan beliau kuatkan. Jadi Bapak sekalian, ibu-ibu, anak-anakku semua, cucu-cucu, mari kita terus bertadabbur dan melakukan setiap kali itu kepekaan dan kesadaran untuk terus-menerus mengambil manfaat dan mensyukuri. Sebagaimana nyun sewu sedikit ini sebelum dengan Kiai Kanjeng kita du Gusti bareng-bareng ya, du Gusti bareng-bareng. Saya Padang Bulan pernah kedatangan Prabu Brawijaya 3 kali. Jadi orang yang merasa dirinya Prabu Brawijaya dengan pengiringnya, dan itu saya terima dan kita ajak naik dan kita kasih peluang untuk berbicara. Saya dapat tamu di Gatibiro macam-macam. Jadi saya cuma melihatnya begini, semua orang itu penuh cinta kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Terus mereka mencari cara untuk ikut menyelamatkannya gitu. Kalau kita ngomong kedermawanan, saya melihat Ma'iyah ini sedekah untuk Indonesia. Sebab kita kan tidak punya kewajiban. Kalau zakat wajib, sholat 5 waktu wajib, tapi ini sholat sunat toh. Maka sholat sunat itu berfungsi sedekah dalam tanda petik kalau dia kepada manusia. Kan Ma'iyah tidak harus ada. Dan kita juga tidak harus membantu apa-apa ke Indonesia, wong kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia. Nah kita kan tidak ikut bertanggung jawab secara hukum matrik 5-nya Islam itu. Tapi kita mau melakukan seperti ini. Bahkan yang berkewajiban sendiri tidak pernah berinteraksi dengan rakyat seperti ini, padahal dia dibayar untuk itu, tapi tidak pernah. Dan alhamdulillah ini merupakan sedekah kita. Maneges Kudra itu bagi saya sedekahnya luar biasa, kedaulatan dan kemandiriannya luar biasa, karena sampai hari ini saya belum pernah datang ke sana dan mereka tidak tergantung sama saya. Bahkan yang masih baru seperti Juguran Syafaat saya pernah datang sekali, tapi ke Maneges Kudra saya belum pernah toh. Belum ya Mas ya? Iya belum pernah, dan Anda tidak peduli saya datang apa tidak, karena Anda mengerti apa yang seharusnya dan apa yang tidak harus, kan begitu. Jadi menurut saya itu sedekah. Jadi teruskan Maneges itu sebagai sedekah Anda kepada rakyat, kepada Indonesia, kepada bangsa, kepada semua. Sebab Anda tidak berkewajiban, dan nilai Anda
bermanegus kudro itu lebih tinggi daripada orang bikin parpol yang dikasih biaya pemerintah, yang tujuannya juga mengambil dan meminta. Sementara Ma'iyah itu tidak pernah ngambil apa-apa, tidak pernah minta apa-apa, tidak pernah nuntut apa-apa. Dan itu juga yang disebut Mas Haryanto tadi, itu sebuah jenis sodako. Jadi kue orang nyolong itu sodako loh Mas. Jadi aku ini bendino itu menikmati ganjaran oke banget. Turu ya untuk ganjaran rasanya hatiku loh ya, muka-muka bener. Kok lagi Maya ini Jakarta do nyolong aku turu ya. Apa itu gue? Jadi tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain pun kita bersodako sebenarnya. Kalau kita perluas makna sodako itu. Jadi bukan hanya memberi, tidak mengambil itu pun sodako. Gue iso nyolong ora kok colong. Gitu ya. Mungkin itu bukan sodako, tapi posisinya posisi seperti sodako. Saya tidak pernah memakai akses saya, hak saya, eksistensi saya tidak pernah saya pakai. Semua tidak saya pakai. Saya tidak minta, tidak tagih, tidak ambil. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah memuliakan Anda semua. Dan yang terpenting bukan Anda menjadi mulia, yang terpenting adalah anak-anakmu akan dimuliakan Allah. Anak-anakmu akan dimudahkan oleh Allah hidupnya. Cucu-cucumu akan diberkahi oleh Allah. Dan itu sebenarnya cita-cita yang utama dibanding cita-cita kita mengenai diri kita sendiri. Kalau kita kan tidak penting-penting amat. Nah anakmu kan penting banget, putumu penting banget. Jadi mudah-mudahan ono bocah SMP kelas 1 melu Ma'iyah nganti jam 4 itu muga-muga sesuk ya sabar karo gurune sebab dhek mesti cerdas terus kepingin bantah terus ora aja bantah-bantah. Wis ora apa-apa selesaikan sekolah sebaik-baiknya dan patuhlah kepada guru selama di sekolahan, bahwa aku yang bantah engko nek wis bar sekolah wae. Selama sekolah taatlah, enggak apa-apa sampai Anda jadi sarjana supaya ibu Anda senang, bapak Anda senang. Tidak usah menerapkan semua kehebatan Anda di kampus, karena kampus itu tempat bukan untuk mencari ilmu tetapi tempat untuk menyenangkan orang tua Anda. Ngono ceritane ngono iku. Ngono nek aku jadi ben cepet lulus kowe iki. Itu. Oke, teman-teman sekalian. Cak Fuad sama saya tadi benar-benar tidak tahu, bukan karena bergaya Imam Malik ya. Jadi, dan tidak ada masalah, tidak tahu itu tidak ada masalah. Kalau tahu itu tidak usah bangga dan tidak tahu tidak usah minder. Kabeh wong ono ngertine ono ora ngertine, jadi kita tetap seimbang-seimbang saja. Dan Cak Fuad tidak sedang menerapkan itu apa metode akhlak ya, pendidikan akhlaknya Imam Malik. Kan kalau Imam Malik itu kita anggap itu yang terbaik, berarti Imam Syafi'i jadi jelek kan gitu. Karena Imam Syafi'i kan ngasih tahu terus, jawab terus gitu. Jadi semua itu kita hormati, kita semua apa namanya, kita tadaburi. Kita tadaburi artinya pokoknya semua bermanfaat untuk kita apa saja. Teman-teman sekalian, saya bilang sama Mas Haryanto, kita ini sedang berada pada situasi agak salah tingkah saya ini, dalam arti Allah ini memberi rahmat ilmu yang luar biasa kepada Ma'iyah, dan beberapa bulan terakhir itu progresi hidayah Allah itu luar biasa, kita bikin kita kewalahan. Kalau istilahnya Mas Haryanto, iki orang mengadus iki diancup-ancup neng kali gitu. Jadi kita itu habis-habisan. Saya tidak melihat itu sebagai kebanggaan Ma'iyah dan kita. Saya melihat itu sebagai tanda bahwa insya Allah akan diselamatkan kok oleh Allah. Segala macam yang kita cemaskan di luar Ma'iyah itu insya Allah kok enggak akan terjadi kok seperti yang kita cemaskan, enggak kok. Wis to engko ono dalane dhewe, dan rahasia Allah ini kan pelan-pelan juga akan beliau kuatkan. Jadi Bapak sekalian, ibu-ibu, anak-anakku semua, cucu-cucu, mari kita terus bertadabbur dan melakukan setiap kali itu kepekaan dan kesadaran untuk terus-menerus mengambil manfaat dan mensyukuri. Sebagaimana nyun sewu sedikit ini sebelum dengan Kiai Kanjeng kita do Gusti bareng-bareng ya, do Gusti bareng-bareng. Saya Padang Bulan pernah kedatangan Prabu Brawijaya 3 kali. Jadi orang yang merasa dirinya Prabu Brawijaya dengan pengiringnya, dan itu saya terima dan kita ajak naik dan kita kasih peluang untuk berbicara. Saya dapat tamu di Gatibiro macam-macam. Jadi saya cuma melihatnya begini, semua orang itu penuh cinta kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Terus mereka mencari cara untuk ikut menyelamatkannya. Gitu. Kalau kita ngomong kedermawanan,
saya melihat maknya ini sodako untuk Indonesia. Sebab kita kan tidak punya kewajiban. Kalau zakat wajib, sholat 5 waktu wajib, tapi ini sholat sunat toh. Maka sholat sunat itu berfungsi sodako dalam tanda petik kalau dia kepada manusia. Karena maknya sama Pak Harto, saya melihat ada 2 poin itu yang paling menjadi landasan dia di dalam memerintah. Tapi keawetannya Pak Harto 32 tahun itu juga tidak semata-mata karena ilmu Paranto Mongso dan ilmu Katuranggan, tetapi pasti variabel apapun asalnya dari 2 itu. Katuranggan itu artinya dia mengenali setiap yang bekerja bersamanya, calon menterinya piye, cocoke sopo, sak piturute, maka permanen. Maka setiap menteri selama Orde Baru dulu dikenal orang semuanya. Benci pun kayak apa tapi orang kenal. Sekarang tidak kenal toh. Menkominfo siapa? Orang ngerti toh gue? Orang ngerti saiki. Mensesnek siapa? Ono Mensesnek. Aku jarang ngerti ono apa. Jadi sekarang itu sudah tidak ada artinya semua itu. Nah di zaman Pak Harto serius deh. Ilmu Katuranggan adalah mengenali watak setiap orang. Ya. Jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya, terus apa namanya, bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis, keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat, enggak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya, gitu loh. Kan ono wong sing, ada orang yang pintar matematik tapi tidak suka, maka dia pergi ke yang lain. Ada orang yang suka matematik tapi dia tidak berbakat matematik. Itu salah satu ujian Allah dan kemesraan Allah dengan kita. Maka kita jangan pusing-pusing juga, gitu loh. Maksud saya, ya sudah ngikut aja, ya sudah ngikut. Anak saya pintar matematika, nomor 1 di sekolahnya, tetapi dia tidak begitu kerasan. Kalau dia diikutkan lomba, dia selalu berdoa mudah-mudahan tidak usah menang ya, gitu. Apa nek menang, wongku repot, wongku nang kota Madya, baru kui provinsi nasional, wah repot itu nanti. Malah nunggu, iya aku. Jadi aku arep bangga sidik ora iso. Siapa ranking 1? Aku takon, kalau bisa jangan saya lah. Menungguin jawab ya anakku. Coba kan, nomor 1 saya, jadi wong tua ya sok-sok pengen bangga-bangga sidik. Tapi saya juga senang dengan jawaban itu. Ternyata dia berdaulat atas kehidupannya. Ternyata dia mengatur dirinya. Dia tidak terikat oleh menjadi menang atau menjadi kalah. Gitu loh. Jadi rasa tak wurui ternyata wis menunggu ya anakku. Gitu. Jadi nek selalu ngaku bodoh, selalu ngaku nggak ngerti dan seterusnya. Gitu. Nah, itu ilmu Katuranggan, Dek. Ilmu Katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, Khalil Gibran ya Pak ya. Khalil Gibran, mergo kowe macane saka bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kowe Khalil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil Khalil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi gitu ya, dari Nigeria. Penyiar mesti negimbi ngono kae, negimbi walah ngimbi, negimbi ora iso deh. Jadi mesti diwolak-walik itu Khalil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu. Itu namanya Katuranggan. Nah, anakmu sendiri cari siapa dia, maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya, dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya. Karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya sebelum lahir gini. Begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabra. Nah maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali. Oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin dan seterusnya. Itu namanya ilmu Katuranggan. Mengenali diri. Nah, orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam, jangan dibebek-bebekkan. Karena kebetulan yang populer bebek. Kan gitu. Maka anakmu kamu rubah jadi bebek.
Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung dikacang-kacang ke, kacang di jagung-jagung ke, bahkan kabeh dadekke sak jenis. Cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Jadi delok diamati ya kita diopo ya opo. Termasuk banyak orang sudah mulai mengeluh kok anaknya cak nun sing wedok ora jilbaban. Gitu kan. Kowe engko kaget dhewe lho suatu hari. Wis tau kowe iki tenang wae. Mbak Novia itu ketika kawin sama saya 2 tahun juga tidak jilbaban dan saya tidak pernah menyentuh. Menyentuh lah. Maksud saya tidak pernah ngomongin soal itu. Nggak pernah saya, nggak pernah menyuruh dia berjilbab. Karena saya tidak mau dia berjilbab karena saya tidak mau berjilbab karena teman-temannya, saya tidak mau dia berjilbab karena yang bukan Allah. Yang penting saya proses, saya dorong terus uluhiyah di dalam dirinya, dialektika dengan Allah, itu saya proses terus, sampai akhirnya dia pasti punya cita-cita sendiri, cuman dia butuh proses budaya, butuh momentum hidayah, butuh tahap-tahap, dimana dia akan, kalau sudah mengambil keputusan, dia akan mantap, semantap-mantapnya, yang begitu. Setelah 2 tahun Mbak Novia baru pakai jilbab, 2 tahun, dan saya tidak pernah, ketika dia pakai jilbab, saya juga tenang aja, enggak pakai saya juga tenang aja. Biarin aja, wong dia urusan sama Allah kok sendiri, kok enggak sama saya kok, gitu. Bahwa aku dionanake wong yang mengurangi dosa seperti Gus Dur tadi tuh. Kalau belok sedikit ke Gus Dur, teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa saya itu orang yang mungkin sangat lemah ya dibanding Gus Dur. Gus Dur orang yang sangat kuat, saya itu orang lemah, hati saya lemah gitu ya. Jadi saya tidak kuat menanggung seperti yang ditanggung oleh Gus Dur. Gus Dur itu tidak hanya difitnah orang, tapi dibesar-besarkan melebihi dirinya, gitu loh. Jadi kasihan juga sama Gus Dur saya. Jadi kudu ngono kuwi, neng kok konok-konok ke, ini tak buka oke banget jane, mesake jane Gus Dur. Jadi aku sering sowan, Gus sama sampean niku Gus ngono. Dia digedek-gedek kira karu-karuan. Sudahlah, orang itu tidak ada gede, tidak ada kecil. Semono ya, semono ora masalah, dan itu tidak berarti Anda lebih kecil dari orang lain, gitu loh. Ulo Sawa karo ular kobra ya dewe-dewe, orang njur kok bandingke, orang njur nek wedhus kalah gede karo gajah. Ya ora, gajah ya semono kuwi, wedhus ya semono kuwi. Ada satu hal yang terakhir, yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Enggak tahu toh. Bapaknya siapa? Enggak ngerti. Punya istri apa tidak? Enggak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Enggak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan
tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap, ya toh. Nomor 1 itu hisap, dan hisap yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam, kan ono tulisan di langit, asik tau kan. Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui,
kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo, kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham ngelihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik, ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat kan begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalahno. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka.
Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok, dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Mereka tahan, tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KC saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Tidak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tua tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres. Arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya cak nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Dobol arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater.
Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono ana dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jom. Jadi kon timbangan ini lho, gak usah tarawih gak apa-apa anggere aja merengut. Yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung riaya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Gitu, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho, napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho, maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku
gak mek nesing nggawa pecut gak gelem nesing Cak. Nek nesing kuatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Joto tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Itu dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap. Ya toh? Nomor 1 itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya?
Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim ya Karim ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti kamu saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang, bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani. Cuman saya ingin Anda
teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah. Dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu. Sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, anak ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ini tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok, dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Tidak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun.
Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres. Arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Coba arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku mlebu neraka. Wis kayak terus sampean, goblok ya sampean kayak terus. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal 1 itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat
700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangane ingin gak usah tarawih gak apa-apa anggere aja merengut yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan